sekarang kita bahas tentang Go generic ya, fitur baru di Go 18. Nih ada generic nih. Oke, kita baca resource dari si dasar pemrograman Golang .novalalgung.com ya. Di sini ada materi tentang generic programming. Generic programming adalah salah satu metode dalam penulisan kode program di mana tipe data didefinisikan menggunakan tipe data yang pasti. Di mana tipe data dalam kode definisikan menggunakan tipe data yang tipe pastinya adalah dituliskan belakangan saat kode tersebut di call atau dieksekusi. Konsep ini sudah cukup umum ya, terutama pada bahasa yang statik ya kayak Java dan lain-lain. Di Go kita punya tipe interface yang biasa difungsikan sebagai tipe untuk menampung data yang tidak pasti tipe datanya apa. Generic dan interface itu berbeda ya. Interface itu membungkus data aslinya atau underlying value ya. Jadi dia bungkus data aslinya dalam interface. Dan untuk mengaksesnya kita perlu type assertion kayak gini ya. Itu untuk mengakses datanya ya. Kita perlu type assertion. Berbeda dengan interface, pada generic kita nggak perlu mendefinisikan cakupan tipe data yang kompatibel. Kita perlu mendefinisikan cakupan tipe data yang kompatibel untuk dipakai saat pemanggilan kode, atau bisa juga menggunakan keyword comparable ya. Comparable yang artinya tipe data tersebut adalah kompatibel dengan tipe data apapun. Oke, ini contohnya nih. Ada sum, numbers, tipenya integers ya. Ini array slash integers, kemudian kita totalin, kita return ya. Kemudian ini total kita panggil. Nah, pada kode ini didefinisikan sebuah fungsi sum ya, yang tugasnya untuk menghitung total atau summary dari data slash numerik yang disebutkan di parameter. Oke ya. Kemudian dia akan ngehitung totalnya ya. Fungsi ini bagaimana jika kita menggunakan interface ya? Apakah bisa? Bisa aja sebenarnya ya, tapi pastinya lebih repot karena sulit untuk menerapkan type assertion ya kalau kita tidak tahu tipe pasti parameter numbers itu apa. Jadi kita perlu reflection. Di sini kita bisa pakai generic. Generic tuh agar bisa menampung tipe data slash numerik lainnya di luar integer ya. Gini. V integer, oke kita coba package main ya. Oke, biasanya nulis main. Nah, di sini function ya. Nah, sini kita kasih kotak gini. Kurung kotak integer. Nah, ini tipenya integer ya. Kemudian sini baru numbers, tipenya baru si V ini ya, V yang ini. V ini yang mana di integers. Oke, returnnya juga V ya. Nah, kemudian kita bikin totalnya sebenarnya V ya. Kemudian kita akan perulangan untuk setiap value-nya itu ya. Si numbers ya, 6 saja deh, 6. Oke, kemudian si total tambah dengan V ya. Kemudian kita return si total. Atau si total ini kita taruh aja di sini ya. Total gini. Oke, ini nggak perlu lagi. Oke, ini kita return aja ya. Oke. Mix name and parameter cannot range over nums variable constraints by integer. Ini harusnya ini dia. Oke, ini mix name. Ini kan ada names nih. Lah, ini kenapa nih? Total nggak bisa ya. Coba deh gini aja deh, total div. Mix name unnamed parameter. Ini kita udah kasih namanya ya. Oke, ya, kemudian ini v udah benar, kita copy aja deh. Nah, gini mix name lagi ya, biar jalan. Oke. Oh, ini mungkin belum kompatibel ya plugin Golang ya. Notasi pemasan di atas mungkin akan cukup asing ya untuk para pembaca yang belum pernah menggunakan generic ya pada bahasa selain Go. Oke, ini function name, ini data type-nya, ini comparable types-nya, ini params-nya ya. Nah, some numbers, ini v integer ya. Sekarang kita udah gua ubah ya penulisan kode sum menggunakan generic ya. Coba jalan aplikasinya. Oke, mantap ya. Kita panggil sini func main ya. Misalkan ada A gitu ya, nums kasih itu 2 3 4 5 ya, totalnya 15 ya. Kalau kita fmt.println ya si sum, masukin si numsnya di sini. Oke, ini kita import dulu, import fmt. Simpan, sekarang kita go fmt, coba go run .go.
Nah hasilnya 15 ya. Oke, mantap. Comparable data type ya, ada lagi comparable ya. Selanjutnya kita bisa modifikasi sum agar kompatibel ya dengan float 64. Caranya gimana? Caranya mudah. Kasih aja di sini pipe, kasih sini float 32 misalkan. Nah, jadi kita bisa punya nums lagi di sini ya, tapi dia float. Nah, 32 ya gini. Nums float gitu ya. Nah, kita print lagi si nums float. Nah, 1,0 misalkan ya, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1 gitu ya. 1,1 jadinya berapa? 15,5 ya. Oke, kita run lagi coba. Nah, berhasil ya. Nah, gini. Kalau nambah lagi gimana? Tambah lagi di sini float 64 boleh. Ini lagi integer 32, integer 64 ya, boleh gini. Ya gitu. Agar dia kompatibel dengan yang lain gini ya. Artinya V ini kompatibel dengan integer, kompatibel dengan float 32, kompatibel dengan float 64. Jadi mudah ya. Tipe argumen saat pemanggilan fungsi generik. Ada dua cara pemanggilan fungsi generik. Yang pertama gini, kita juga bisa kasih eksplisit kayak gini. Nah gini ya, tapi buat apa ya? Kan ini sum, nah kasih aja sini integer ya. Sum kasih aja sini, sum kasih aja di sini apa float 32. Oke, simpan. Sekarang kalau kita run, sum. Oke, simpan, run, sama aja hasilnya ya. Nah, ada aja tipe comparable nih ya. Kalau comparable itu dia itu kompatibel dengan semua tipe yang ada. Oke, jadi di sini kita bisa kasih ini comparable ya, comparable. Nah, jadi sini sum ini bisa, float 64 juga bisa ya. Lebih bisa ini float ini nggak usah kita kasih ya. Menuin aja. Nums ini nums ff gitu ya. Nums ff. Nah, ini juga bisa ya kalau kita run. Oke, baris 8 ya, baris 8 ini nggak bisa dia comparable ya. Kalau kita lihat di sini comparable. Bentar. Invalid operation operator not defined and total variable of the constraint by comparable. Tengah gini caranya. Pada kode dasar kita menggunakan v integer ini untuk menentukan dulu. Jika kita menggunakan v kompatibel dengan banyak tipe lainnya, tambahkan aja tipe. Atau jika kita ingin kompatibel dengan semua tipe data, maka gunakan comparable ya. Comparable. Penulisannya v comparable. Oke, mari kita coba terapkan. Oke, oh iya. Sebelum mulai, agar makin paham, siapkan dua fungsi. Ya ini ada sum numbers. Coba ini ya, kita copy aja. Oke, ini sum gitu ya. Ada comparable-nya, ada value ya. Ini value v ini ya, v ini bukan value. V ini tipe v ini dia boleh integer 64 dan juga float 64. Kalau k comparable terserah ya. Jadi kita bisa masukin map yang mana key-nya itu terserah ya, boleh integer, boleh string, pokoknya comparable ya, semua tipe. Kalau value-nya hanya boleh integer 64 dan float 64 ya gitu. Kembaliannya berupa ini total. Oke gitu, kalau kita lihat di sini ya. Ins gitu ya, kita map string gitu ya. Integer 64. Oke, 1 2 3 4 5 6 oops, sorry. Dia map ya, map gini ya. Satu misalkan dia itu value-nya apa? Ini kan 1 ya. Ini 2 3 4 5 ya, ini key nya nih 3 4 5. Oke, sekarang kalau kita panggil sum fmt print len ya, hints gitu, sum of ins ya, simpan. Kalau kita run, nah hasilnya 15 juga ya. Ini bisa kita pakai, ini terserah nih, mau dia angka di sini, mau dia true gitu ya, mau dia false boleh ya, karena dia comparable. Mau dia float ya, ini juga boleh ya. Antipe in constant as string value as literal. Oh nggak bisa ya. Oh ya, ini nggak bisa ya, untuk key-nya nggak bisa ya. Oh sorry, maksudnya bukan gini ya, maksudnya tipenya itu harus sama semuanya gitu. Kalau angka aja gitu kan, kalau angka aja, kalau boolean aja gitu maksudnya. Untype map in constant, jadi nggak bisa mungkin ya. Oh iya, ini kan boolean. Ini harusnya integer ya. Nah, benar kan? Kalau misalnya boolean juga boleh ya, boolean ya dia true atau false gitu ya. Kalau true gimana ya? Kalau ini berarti cuma satu aja enggak?
coba deh 5 gini. Duplikat key ya, balas apa lagi ya, boolean kan cuma 2 kan bisa. Oke. Gitu. Oke, generic tipe constraint ya. Selanjutnya balas fungsi sub numbers 3 kurang lebihnya sama ya, number. Nah, kita juga bisa gini ya. Kita bisa declare di atas dulu ya, mau tipe kompatibelnya apa. Misalkan number itu boleh integer 64, boleh float 64, dan boleh juga misalkan integer 32 ya. Nah, jadi si number ini kita pakai aja di sini ya. Fang ini kita ganti aja deh. Jadinya ini misalkan, nah ini daripada gini kita bisa kasih di sini number. Nah, kita bisa pakai tipe ini ya. Jadi kita declare tipenya di sini. Oke. Gitu. Mantap ya. Ini kalau kita run oke, ini kalau kita run, oh iya ini string tadi ya. Coba deh ya, 1 gitu ya, 2, oke, nah 3, 4, 5. Oke, kalau kita run, nah hasilnya 15 juga, benar. Kemudian ada juga struct generic lagi ya, go generic tutorial go block ya. Nah ini oke. Selanjutnya kayak gini ya, misalkan kita punya user model ya, yang misalkan skornya itu kita mau integer atau float. Nah, kita bisa kasihnya di sini ya, di declaring ini struct. Nah, kita bisa gini nih, kita bisa nih kasih aja number ya, gini, untuk yang ini kayak gitu ya, gitu ya. Nah, kemudian untuk bikin metodenya agak ribet, agak panjang sedikit ya. Gini, user model ya, user model kalau khusus integernya ini gitu ya, kita define sesuatu nih. Untuk floatnya gini juga ya, untuk integer juga, untuk float nih kayak gitu. Set scores kayak gitu ya, integer. Oke, lumayan ya, lumayan. Ini kalau kita copy sampai sini aja. Nah, ini kita ganti aja ini tuh menjadi number. Oke, ini kalau kita run ya. Nah, integer does not implement number. Integer does not, oh iya ini integer ya, sorry, ini coba ya. Nah gini ya, benar gitu. Untuk struct generic kayak gitu ya. User model kasih di sini, ini juga kasih. Sampai artikel ini ditulis, generic tidak bisa diterapkan pada metode meski bisa diterapkan pada fungsi. Wow. Oke, lanjut ya, kita lihat detail starter dari generic dari si gobloknya ya. Goblok for the tutorial. Nah ini goblok CD, kita lihat yang belum ya. Ini udah, oke, udah comparable, udah ini juga udah semua ya. Ada tuh tipe cacing apa tuh, aduh, generic tutorial. Oke, golang ya, mana websitenya? Bitfield ini kalau nggak salah ya, atau Keyvote. Apa ya kemarin ya websitenya, bukan Bitfield Consulting, data science gitu ya, data science nama websitenya gitulah. Nah, Toward Data Science. Nah ini dia, Toward Data Science. Udah nggak go ya, go ini fasilitas ada. Wow, go generics. Nah ini learning generics nih, ada nih learning generics, mantap. Nah ini ada juga nih, kita lihat mana yang belum ya. Ini nah ini itu interface ya, alias untuk interface sama aja kayak gini, tipe ini gitu ya, interface gitu.
comparable udah. Ada tuh gini ya. Oke, nah ini deh, cancel. Coba learn generics tuh. Nah ini gue menambahkan ini ya, tipe apa istilahnya tuh, derived. Jadi misalkan kalau kita punya tipe ini ya, tipe misalkan angka aku gitu ya, nah tipenya integer. Jadi kalau kita kasih di sini tipenya, di sini angka aku kan integer tuh ya. Coba angka aku. Nah ini bakalan error ya, karena angka aku doesn't implement number ya. Nah possible missing ini katanya, jadi kita bisa kasih ini di sini tanda cacing ini gitu, tanda cacing. Nah ini kalau kita run, oh ini kita belum kasih untuk ini ya, khusus untuk si cacingnya ya. Cacing pula ini ya, angka aku kita mau set score tadi kan, scores ada nggak set score B. Bentar, kayak mana ya sampelnya? Substackable ya. Oke, kita copy aja lah ini ya. Oke, gini juga. Nah gini ya, ada subtraktable ini. Ini belum dikasih cacing ya. Nah ini kita misalkan punya tipe custom type ya, my own integer. Jadi kalau biasa dia support ini integer, kita kasih tanda cacing sini. Nah gitu ya, kasih tanda cacing. Ini kalau kita run, go. Nah berhasil nih ya, berhasil gitu, kasih tanda cacing. Kalau nggak kasih tanda cacing muncul kayak tadi, possible gitu. Oh nggak apa-apa ya. Oh ya, karena kita nggak pakai my own integer ya, karena kita belum pakai my own integer. Nah ini dia. Nah ini kalau kita run, error nih, possible missing tanda cacing gitu ya. Kita kasih tanda cacing sini. Oke, kasih tanda cacing. Gitu, mantap. Udah, ini mas panjang. Oke, gitu aja.